Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, kita lanjut hadis 329, melanjutkan masalah kunut. Kemarin kita singgung kunut nazilah dan kunut subuh. Kali ini kunut witir kita ulang lagi dan kita lihat penjelasan arti-artinya yang ada. Monggo dibaca. Wa 'anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri. Allahumma hdini fi man hadaita wa 'afini fi man 'afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika innahu la yadhillu man walaita tabarakta rabbana wa ta'alaita. Rawahul khamsatu. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajariku kata-kata untuk dibaca dalam kunut witir, yaitu artinya, Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah aku berkah atas segala hal yang Engkau berikan. Selamatkanlah aku dari kejahatan yang telah Engkau tetapkan, karena hanya Engkaulah yang menghukum dan tidak ada hukuman atasmu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau tolong. Maha berkah Engkau, Rabb kami dan Maha tinggi. Diriwayatkan oleh Imam yang 5. Wazada Tabarani wal Baihaqi wa la ya'izzu man adaita. Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi menambahkan, artinya tidak akan mulia orang yang telah Engkau murkai. Zada An-Nasa'i min wajhin akhra fi akhirih. Wassallallahu ala nabi. Imam An-Nasa'i menambahkan dari jalur yang lain pada akhirnya, artinya semoga salawat Allah selalu terlimpah atas Nabi. Walil Baihaqi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi bil qunuti min salatis subhi wa fi sanadin dha'ifun wa bi sanadin dha'fun. Menurut riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami doa agar kami baca dalam kunut subuh. Dalam syaratnya terdapat kelemahan. Nah, lihat di sini ada dua hadis. Kalau menurut penomoran ada 4 riwayatnya. Sekarang kita bahas tentang kunut witir. Hadisnya dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, di mana Al-Hasan bin Ali itu menyatakan, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku kalimatin, yaitu suatu kalimat, aku luhunna fi kunutul witri, yang nanti aku ucapkan ketika membaca kunut witir, yaitu bacaan yang tadi kita sebutkan, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait. Ada tambahan dari Tabrani Baihaqi tadi, masukin di sini, wala ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Terus ditutup wassallallahu ala nabi. Ya, wassallallahu ala nabi. Lalu dikatakan dalam riwayat Al-Baihaqi yang tadi yang terakhir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami doa dalam kunut dari sholat subuh. Namun diberi catatan di situ hadisnya dhaif. Nah, beri catatan tadi yang hadis 330 dhaif, sehingga yang 330 tidak dipakai. Hadis 330 dhaif. Sedangkan tadi hadis yang dari Al-Hasan tadi tentang bacaan doa kunut itu dikeluarkan oleh yang 5, oleh Abu Dawud, oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Beri catatan di situ sanadnya sahih. Hadis 329 sanadnya sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim, oleh Imam Nawawi, oleh Syalbani tentang hadis tadi. Nah, sekarang kita lihat arti tadi dari doa kunut witir. Tadi kalimat yang pertama, Allahumma hdini fiman hadait. Ya, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah petunjuk. Berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Apa yang dimaksud petunjuk di sini? Berikan keterangan apa yang dimaksud petunjuk. Petunjuk atau hidayah ada 2 macam. Petunjuk atau hidayah ada 2 macam. Tadi kan ada kata petunjuk ji. Nah, petunjuk atau hidayah ada 2 macam. Yang pertama hidayah irsyad. Yang pertama hidayah irsyad. Yaitu hidayah pembimbingan. Kemudian yang kedua hidayah taufik. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah taufik yaitu hidayah untuk bisa menerima dan mengamalkan. Hidayah untuk bisa menerima dan mengamalkan. Nah, tadi hidayah yang pertama namanya hidayah apa? Irsyad. Itu lawannya dolal, sesat. Lawannya dolal atau sesat atau tidak punya ilmu. Sedangkan hidayah yang kedua hidayah taufik, lawannya al-ghay. Al-ghay artinya menyimpang. Al-ghay artinya menyimpang.
Berarti tidak punya ilmu, tidak punya amal. Maaf, berarti tidak punya amal. Nah, terus tadi kalau hidayah yang pertama, hidayah apa tadi? Irsyad. Hidayah irsyad itu milik Allah. Maaf, hidayah irsyad boleh dari makhluk. Artinya dapat ilmu tadi, penjelasan, pembimbingan, makhluk yang berikan. Sedangkan hidayah yang kedua, hidayah apa? Taufik. Hidayah taufik hanya dari Allah. Hidayah kedua adalah hidayah apa? Taufik, itu hanya dari Allah. Saya ulang, tadi hidayah atau petunjuk ada berapa macam? Dua. Yang pertama hidayah irsyad. Artinya apa? Hidayah pembimbingan. Yang kedua hidayah apa? Taufik. Hidayah untuk menerima dan amalkan. Lawan dari hidayah irsyad apa? Dolal, sesat. Tidak punya ilmu. Terus lawan dari hidayah taufik apa? Al-ghaib. Artinya tidak punya amal. Berarti tadi hidayah irsyad pembimbingan dari siapa? Semua makhluk bisa. Manusia bisa. Artinya jelaskan tuh, sampaikan ke orang lain, dakwahi, nasihati, beri tausiah. Namun kalau untuk menerima dapat taufik, dapat hidayah taufik milik siapa? Milik Allah. Berarti tugas kita yang mana? Hidayah pertama apa hidayah kedua? Pertama. Hidayah pertama saja. Kalau hidayah kedua, taufik milik Allah. Serahkan pada Allah untuk orang itu dapat hidayah. Tadi Allahumma hadini fiman hadait. Di sini dikatakan fiman hadait, sebagaimana orang yang telah engkau beri petunjuk. Artinya kita minta pada Allah kita jadi orang yang mendapatkan petunjuk pula. Jadi ini ada orang-orang yang kelompok yang dapat petunjuk, kita juga dapat petunjuk. Terus lihat lagi kalimat selanjutnya, wa'afini fiman afait. Tadi diartikan apa itu? Berilah aku kesehatan. Nah, sekarang berikan keterangan. Meminta Allah afiyah. Meminta Allah afiyah artinya meminta Allah rizki supaya kita terus selamat. Meminta Allah rizki supaya kita terus selamat dari berbagai kekurangan di dunia, dari berbagai kekurangan dalam urusan dunia maupun urusan agama. Minta Allah rezeki supaya diberikan afiyah, yaitu keselamatan ya, dari berbagai kekurangan dalam urusan apa? Dunia maupun urusan agama. Terus tuliskan, penyakit itu ada dua macam. Penyakit itu ada dua macam. Yang pertama penyakit hati, yang kedua penyakit badan. Yang pertama penyakit hati, yang kedua penyakit badan. Nah sekarang lihat penyakit hati. Penyakit hati itu ada di situ syubhat, ada di situ syahwat. Terus segala penyakit badan macam-macam ya.
yang kita alami. Ya sakit demam, flu, apalagi batuk. Nah itu sakit badan itu. Tadi kan ada dua ya, penyakit hati, ada penyakit badan. Mana yang nampak? Mana yang nampak? Nah, badannya. Ini semua badannya sehat ah? Nah, sehat nih. Ini nggak kena ini. Namun belum tentu yang pertama selamat. Syahwatnya masih ada. Delok-delok tonggone si ayu. Nah, kuwi itu penyakit hati. Walaupun badannya sehat. Iya tak? Walaupun yang kedua bebas itu penyakit badan tadi, namun penyakit pertama ada enggak? Ada. Ya, ada syahwat, ada syubhat. Nah, kalau kita minta tadi, ya Allah berikanlah keselamatan untuk urusan agama dan urusan dunia, berarti dua penyakit tadi itu kita minta pada Allah hilang. Berarti kita minta diselamatkan dari penyakit hati, minta diselamatkan dari penyakit badan. Jadi jangan mikir sehat itu cuma sehat badan saja. Sehat juga sehatnya apa? Hati. Bahkan yang lebih rawan itu hati tadi. Kalau hatinya sakit, itu badannya juga bisa ikut sakit itu. Ya. Hatinya sakit, badannya juga bisa ikut diserang. Maka dua-duanya ini penting, minta pada Allah supaya dihilangkan. Maka kalimat tadi wa'afini fiman afait. Ya Allah berikanlah aku, bukan hanya kesehatan di sini. Kalau kalimatnya diterjemahkan kesehatan yang bagus, ya Allah berikanlah aku keselamatan. Keselamatan dari apa tadi? Dua macam penyakit berarti kan? Apa penyakit apa? Hati, yang kedua penyakit badan. Terus kalimat berikutnya lagi, wa tawallani fiman tawallait. Pimpinlah aku sebagaimana orang-orang yang telah engkau pimpin. Nah sekarang ini permintaannya adalah kita minta pada Allah untuk jadi wali. Wali untuk kita artinya penolong kita. Tulis. Kita minta pada Allah untuk jadi wali yaitu penolong kita. Jadi wali itu bukan hanya sekedar istilahnya wali-wali Allah itu bukan. Kalau di sini maksudnya jadikan Allah sebagai wali apa? Jadikan Allah sebagai penolong urusan kita. Biar urusan-urusannya itu dimudahkan, dilancarkan. Gitu ya. Terus kalimat yang berikutnya lagi wa barik li fima a'tait. Di sini doanya adalah minta berkah. Sekarang ditulis, minta berkah ini maksudnya apa? Yaitu kita minta berkah dari minta berkah atau kebaikan dari ilmu, harta, kedudukan, anak, dan lainnya. Dan di sini katakan oleh Syekh Abdullah Fauzan, wallahu taala idza baraka li 'abdihi fi syai'in fa laysa li barakati muntaha. Kalau Allah sudah beri berkah kepada seorang hamba pada hal apapun, maka itu sudah kebaikan yang luar biasa. Berarti kalau sudah diberikan berkah dalam ilmu, berkah dalam harta, berkah dalam kedudukan, berkah untuk anak, berkah untuk istri, itu sudah jadi kebaikan yang luar biasa. Enggak ada lagi itu berkah yang lebih baik lagi daripada berkah dari Allah itu. Berarti doanya ini luar biasa. Kita minta berkah. Dan berkah punya dua makna. Berkah atau barokah. Punya dua makna. Yang pertama, tetapnya kebaikan.
tetapnya kebaikan. Yang kedua, bertambahnya kebaikan. Apa yang pertama tadi? Tetapnya kebaikan. Jadi misalnya hartanya tetap ada itu. Yang kedua apa? Bertambahnya kebaikan. Oh berarti tambah lagi. Itu maksudnya berkah. Namun beri catatan, berkah itu hanya dari Allah. Gak boleh minta pada makhluk. Berkah itu dari Allah, gak boleh minta pada makhluk. Karena berkah itu harus dengan dalil. Kalau gak ada dalil gak boleh. Air Zam-Zam berkah mboten? Berkah. Ada dalilnya enggak? Ada. Itu berkah pada air Zam-Zam itu. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam tergantung orang yang meminumnya. Itu berkahnya di situ. Nah, itu tadi wabarik li fima a'tait. Terus lihat di bawahnya lagi. Wa kini syarra ma qadait. Tadi diartikan wa kini syarra ma qadait. Selamatkanlah aku dari kejahatan yang telah engkau tetapkan. Berarti kita minta pada Allah diselamatkan dari berbagai macam kejelekan. Ini kan Allah tetapkan kejelekan ya. Berarti Allah tetapkan takdir. Ingat takdir itu kalau memahami takdir. Ini takdir ini kan Allah yang berbuat. Allah yang tetapkan ji. Nah terus ada yang merasakan takdir. Siapa yang merasakan takdir? Manusia. Kalau takdir Allah semuanya baik. Gak boleh Allah tetapkan takdir yang jelek, gak boleh. Gak boleh bilang Allah tetapkan takdir yang jelek. Namun yang dirasakan manusia gimana? Ada yang rasakan enak, ada yang rasakan baik, ada yang rasakan jelek. Berarti jeleknya dari sisi apa? Manusia apa dari sisi Allah? Manusia. Paham ini? Kita dapat musibah misalnya sakit. Takdir atau tidak? Sakit takdir atau tidak? Takdir. Sakit itu takdir. Yang tetapkan takdir siapa? Allah. Terus yang rasakan sakit siapa? Manusia. Ada yang biasa saja dia nerima sakitnya, ada yang berkeluh kesah, ngomel terus. Yang ngomel siapa? Manusia. Berarti kalau takdir itu diingat, semua takdir Allah itu baik. Dari Allah ya. Semua takdir Allah itu baik. Adapun yang dirasakan manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Yang dirasakan ya, yang dirasakan manusia ada yang baik, ada yang buruk. Berarti boleh nggak kita bilang takdir Allah itu jelek sekali? Boleh nggak? Nggak boleh, nggak sopan itu. Walaupun ini dari Allah ketetapannya kan. Berarti kalau terjadi misalnya gempa, kerusuhan, takdir bukan? Takdir. Siapa yang tetapkan? Allah. Manusia rasakan gimana tadi kalau dapat gempa? Ya getar. Senang apa susah? Susah. Berarti dia rasakan jelek toh. Nah, yang rasakan itu manusia.
Allah tetapkan takdir baik atau tidak itu? Tetap baik. Dari sisi Allah tetap baik. Ada hikmah-hikmah di balik itu. Supaya ingat, wong sombong ya ora sombong, wong kemaki ya ora kemaki, yang ngeyelan ya ora ngeyelan lagi, yang belum sholat ya sadar sholat, yang banyak ngomong diam langsung tiba-tiba. Iya kan? Kena gempa langsung nggak bisa ngapa-ngapa, coba lihat langsung dia diam ketika itu. Itu hikmahnya kan? Allah ada hikmah ini. Yang sombongnya luar biasa, nganggap tingginya luar biasa, dapat goyangan langsung bruk. Langsung rendah lagi, lemes lagi, coba lihat. Tapi jarak 1 tahun kembali lagi sombong. Setelah itu sombong lagi, ya urusan dia. Namun kalau ini sudah jadi takdir, takdirnya itu tadi dari sisi Allah baik, dari sisi manusia ada yang merasakan baik, ada yang merasakan jelek. Paham ini ya? Gak boleh kita katakan takdir Allah itu jelek. Jadi yang takdir Allah itu gak boleh diprotes ini. Itu hikmahnya baik sekali kok. Hikmahnya itu banyak, kita yang gak tahu. Kita cuma rasakan wah jelek saja. Ada barang itu, kalau lihat dari sisi depan itu jelek sekali, kamu lihat dari sisi belakang baik. Ada kan kayak gitu kan? Ada. Maka kita pandang kayak gitu, wah ini kok berat sekali ujiannya ya. Pasti nanti di balik itu ada sisi baiknya. Betul, tentang mereka. Ya. Nah tadi ya, wakini syarroma wadai. Berarti ada takdir di sini yang dirasakan jelek dari sisi kita. Karena wasyarr laisa ilai, kejelekan itu bukan disandarkan padamu ya Allah. Terus lihat lagi bacaan selanjutnya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Coba lihat artinya. Fa innaka taqdi, engkau yang menghukum dan tidak ada hukuman atasmu. Maksudnya apa di sini? Ya. Fa innaka taqdi, engkaulah yang menetapkan wa la yuqda alaik, dan tidak ada yang bisa mencelakakanmu. Artinya Allah itu yang menetapkan segalanya. Namun tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah. Allah itu yang menetapkan segalanya dan tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah. Jadi kalau sudah ada takdir itu turun, gak ada yang bisa nolak itu. Rizki turun, gak bisa nolak rizki tadi. Bencana turun, gak ada yang bisa nolak bencana. Sakit itu Allah tetapkan datang, gak ada yang bisa menolak sakit. Kemudian dikatakan lagi, wala yadhillu innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah engkau tolong. Innahu la yadhillu man walait. Berikan keterangan bahwa jika Allah menolong seseorang, tidak ada yang bisa melemahkannya. Jika Allah itu menolong seseorang, tidak ada yang bisa melemahkannya. Terus dikatakan lagi tadi dalam riwayat Tabrani dan Al-Baihaqi, wala ya'izzu man adait, tidak akan mulia orang yang telah engkau murkai, tidak akan mulia orang yang telah engkau musuhi, orang yang telah engkau murkai. Berarti berikan keterangan musuh-musuh Allah tidak akan dapat kemuliaan sama sekali. Musuh-musuh Allah tidak akan mendapatkan kemuliaan dan pertolongan sama sekali.
Terus terakhir dikatakan tabarakta rabbana wa ta'alait. Tadi diartikan maha berkah engkau Rabb kami dan maha tinggi. Berarti kita tetapkan Allah itu nanti memberikan berkah dan Allah itu maha tinggi. Maha tingginya Allah ada 3 macam. Kalau berkah tadi sudah ya, maha tinggi Allah ada 3 macam. Maha tinggi secara zat, maha tinggi secara zat. Kedua, maha tinggi secara sifat. Maha tinggi secara sifat. Yang ketiga, maha tinggi di mana tidak ada yang dapat mengalahkan. Maha tinggi di mana tidak ada yang dapat mengalahkan. Ulang, maha tinggi ada berapa tadi? 3. Yang pertama, maha tinggi secara zat. Artinya Allah itu zatnya maha tinggi. Enggak boleh bilang Allah itu ada di mana-mana. Enggak boleh bilang Allah itu ada di dalam batin. Enggak boleh bilang Allah fi kulli makan, tempatnya mana saja. Tempat kotor pun iya. Tidak boleh katakan Allah di dalam makhluk. Tidak boleh itu meyakini manunggaling kaula Gusti. Ya. Allah itu bersatu dengan makhluk itu enggak boleh. Terpisah dari makhluk. Makhluk sendiri, Allah itu sendiri. Enggak boleh bergabung dengan makhluk. Dan Allah maha tinggi dari setiap makhluknya. Itu namanya maha tinggi secara zat. Uluwuz zat. Kemudian yang kedua apa? Maha tinggi secara sifat. Sifat-sifat Allah itu maha tinggi. Sifat rahmannya, sifat rahimnya, sifat rozaknya, rahmannya, penyayangnya, pengasihnya, memberi rizkinya. Wah, itu luar biasa semuanya. Tidak ada makhluk yang kalahkan itu. Tidak ada selain Allah yang kalahkan itu. Terus yang ketiga adalah maha tinggi, tidak ada yang dapat mengalahkan Allah. Mau mengalahkan kekuasaannya, mau mengalahkan takdirnya, mau mengalahkan ketetapannya, nggak ada yang bisa mengalahkan itu. Nah, itu doa yang dibaca ketika kunut apa? Witir. Tadi ada tambahan riwayat dari Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas tadi yang 330 katakan kalau ini dibaca ketika kunut subuh tidak benar karena hadisnya dhaif. Berarti bacaannya cuma berlaku ketika kunut apa? Witir. Ya, bacaannya cuma berlaku ketika kunut witir. Maka bagi yang witir pada rakaat ketiga bisa setelah ruku dia baca ini, setelah baca Rabbana walakal hamdu lalu baca Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait. Terus tambahkan riwayat yang lain tadi wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu baca ketika kunut witir. Ini sudah hafal apa belum ini? Belum. Pak Sudar? Oh, jadi kunut sama sekali nggak pernah gitu? Belum. Oh, berarti dari dulu lurus kamu ya, nggak bengkok-bengkok ya? Nggak tahu apa-apa gitu. Yang luar-luar itu nggak tahu gitu ya. Nah, coba saya baca terus diikuti. Nanti diulang-ulang hafalnya ini ya. Ya. Ini kalau mau jadikan imam, jadi misalnya imamnya baca kunut witir. Ini tadi diganti na. Untuk orang banyak. Namun kalau orang siji, berarti cuma dia sendiri kan lagi witir toh. Nah, cuma satu. Ni. Gitu ya. Nah, coba diikuti. Mau ni apa na? Nah, gini nawai ya. Allahumma hadina. Allahumma
fiman hadait فيمن هديت wa afina وعافنا fiman afait فيمن عافيت wa tawallana وتولنا fiman tawallait فيمن توليت wa barik lana وبارك لنا fima a'tait فيما أعطيت wa qina وقنا syarra ma qadait شر ما قضيت fa innaka فإنك taqdi تقضي wa la yuqda ولا يقضى alaik عليك innahu إنه la yadhillu لا يذل man walait. من وليت Lihat yang di bawahnya ya, wala ya'izzu ولا يعز man adait من هديت tabarakta تباركت rabbana ربنا wa ta'alait. وتعاليت. Nah, jadi bacanya sampai di tabarakta rabbana wa ta'alait, nanti diselipin yang bagian bawah itu loh, yang riwayat Tobroni Al-Bayaki wala ya'izzu man adait, masukin di situ. Terus berikan keterangan dari kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu kalimat pujian. Dari fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai terakhir itu kalimat pujian. Sehingga biasanya imam itu enggak keraskan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu enggak dikeraskan karena pujian pada Allah itu enggak perlu diucapkan amin, enggak perlu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, amin. Ngapain? Belum masuk isi doa. Itu belum masuk isi doa itu. Nah, di bagian akhirnya ini biasanya kalau imam baca kunut ini dia cukup baca lirih biar jamaah tidak aminkan. Itu aturan dalam mazhab Syafi'i kayak gitu. Jamaah ikut baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait. Ya, wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, nanti tak berikan ini saya sudah pernah tulis ininya kok. Kunut witir nanti tak kasih latinnya itu biar nanti dihafalkan. Nah, itu nanti bisa dibaca setiap witir. Nah, sekarang hukum membaca kunut witir. Kemarin sudah saya jelaskan belum? Belum kan? Nah, hukum membaca kunut witir. Hukum membaca kunut witir. Ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, boleh dibaca setiap kali kunut. Boleh dibaca setiap kali witir, maaf. Boleh dibaca setiap kali sholat witir. Jadi setiap hari ya. Yang kedua berlaku setelah separuh Ramadan. Berlaku setelah separuh Ramadan. Nah, untuk yang kedua ini, ya ini diberikan keterangan, ini mazhab Syafi'i. Nah, yang di Indonesia berlaku kayak gini. Jadi biasanya kalau imam masjid itu sampai nanti pertengahan Ramadan, nah dia beritahu jamaah ini sudah pertengahan Ramadan, nanti kita baca kunut witir. Setelah pertengahan apa? Ramadan. Terus yang ketiga, nah ini pendapat Ibnu Taimiyah. Mau kunut dan tidak kunut witir terserah. Mau kunut witir boleh, tidak kunut witir juga tidak masalah. Jadi kan pilih yang mana berarti? Terserah. Terserah. Orang hafal. Kalau yang ketiga itu Ibnu Taimiyah katakan yang mau kunut witir rutin terus itu baik. Terus yang kunut witirnya cuma setelah pertengahan Ramadan itu pun baik. Yang kadang-kadang juga kata Ibnu Taimiyah baik pula. Yang enggak kunut witir juga baik.
Berarti kan terserah. Kalau menurut Ibnu Taimiyah itu. Nah, masing-masing tadi, yang tadi setelah pertengahan Ramadan itu ada riwayatnya juga. Cerita-cerita para salaf, para ulama di masa silam yang memakai kunut witir tadi setelah pertengahan Ramadan. Ada juga yang tadi setiap kali, karena Al-Hasan tadi diajarkan ya. Al-Hasan bin Ali ini diajarkan kunut witir tadi, ini nggak dikasih waktu. Kata di Nabi SAW cuma ini kan ajarkan kepada Al-Hasan bin Ali tadi kan. Kunut witir berarti setiap kali witir boleh kunut, maka tidak dibatasi hanya setelah pertengahan Ramadan. Ya, setelah pertengahan Ramadan enggak. Ya, jadi di sini berlaku tiap waktu. Jadi kalau misalnya pas sholat lagi sholat malam sekarang ini boleh baca kunut witir. Nah terus tadi berarti yang tadi riwayat 330 kan riwayatnya dhaif. Nah kalau imam yang baca kunut subuh biasanya pakai ini. Bacaan ini. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait. Nah harusnya pakai doa yang lain. Karena riwayatnya apa tadi? Dhaif. Tapi mereka tetap pakai yang kunut witir. Jadi yang sejatinya mereka baca itu bacaan kunut witir bukan bacaan kunut subuh. Bacaannya dipakai untuk kunut subuhnya. Padahal itu bacaan kunut apa tadi? Witir. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ. Baik, ada pertanyaan? Pertemuan berikut baru tata cara turun sujud. Ada nanya? Baik. Kunut baca setiap hari. Nanti lihat di rumah Iso itu. Itu Syekh bin Bas. Kalau ulama belakangan Syekh Abdul Aziz bin Bas. Boleh baca setiap hari. Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ada yang tanya? Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang itu tadi ada tambahan riwayat, namun cuma sallallahu ala Muhammad. Tadi ada tambahan dari riwayat yang ketiga tadi. Ada tambahan. Wassallallahu ala nabi. Cuma di situ. Tidak pakai sayyidina di situ. Kalau hafalan saya wa innahu. Namun kalau di sini innahu, saya belum cek lagi. Misalnya sholat witir itu hanya melaksanakan sholat witir tok, tidak melaksanakan Tahajud. Jadi cuma witir saja, boleh, dan boleh baca kunut witir juga. Walaupun cuma witir saja. Enggak lagi. Nggih. Sebab-sebab Allah memberikan hidayah taufik bagi hambanya yang mungkin sebelumnya belum menjadi muslim atau kafir. Itu apa saja? Sebab Allah memberi hidayah taufik. Kalau hidayah taufik semau Allah.
Namun nanti besarnya usaha manusia untuk belajar, untuk dapat petunjuk, nanti membuat dia lebih mudah dapat hidayah taufik. Ada yang usahanya biasa dapat juga, ada yang usahanya keras sekali. Nah itu baru dia dapat itu tadi taufik. Tergantung usaha juga. Kadang dilihat dari usaha. Namun sekehendak Allah tadi, Allah memberikan hidayah. Namun ada sebab tentunya. Gak hanya langsung hidayah taufik itu langsung datang. Enggak. Pasti ada sebab. Kayak sekarang bapak-bapak bisa datang kajian, pasti ada sebab kan? Nah, ada sebab, oh temannya ngajak dulu. Atau mungkin dapat isu-isu gak benar. Wah ustadznya ki sangar banget. Wongnya gede. Brewokan. Wah, ternyata wongnya cilik. Nah, terus datang. Ngeyelan yang muridnya. Jadi karena ada sebab juga. Makin dia lakukan sebab besar, makin dapat hidayah taufik juga besar. Namun ada yang gak pakai usaha besar dapat juga. Karena Allah sayang padanya. Tergantung. Tergantung kasih sayang Allah. Ada lagi. Ya. Memberikan menyuapi orang buta di pojok pasar Madinah. Itu status riwayatnya itu benar atau salah? Nah ini kayaknya bermasalah tuh ceritanya itu. Yang dengan diberi makan pada orang di pojok Madinah itu ya. Saya pernah dengar riwayatnya itu masalah. Nanti tak cek lagi. Ada lagi. Wong dikandani rokok saja masih ada yang ngeyel-ngeyelan, sama juga amalan lain juga ya sepodo wae. Gimana caranya untuk mengingatkan kok masih Diingatkan terus. Sama seperti ingatkan rokok juga nggak mau manut pada rokok tadi, nggak mau ditinggalin. Iya. Kok nggak tanya lagi? masih dolalah. Iya. Rokok juga dolalah. Ada yang diingatkan terus, tak bolak-balik wis ngaji ya tak. Nah, tapi kayak gitu kan hidayah dari Allah, yang penting sudah ngaji dulu. Dolalah terus. Ada lagi. Yang penting cuma menyampaikan, nggak boleh dipaksa. Baca Nadi. Orang pergi ke syirik itu bagaimana itu upahnya? Katanya akan beri upah. Mengantarkan orang ke tempat syirik, terus mau dikasih upah, upahnya haram. Haram. Sama jenengan ngantar orang ke tempat maksiat, ini mau minum khamar, mau selingkuh, jenengan dukung itu. Haram upahnya. Tolong menolong dalam dosa. Ya kan? Jenengan tanya upahnya tau, walaupun jenengan gak ikut syiriknya tau. Itu kan maksudnya upahnya haram, dukung. Sudah. Satu lagi. Tentang orang yang diajak pergi mencari ilmu atau kajian, tapi dia bilang aku rong itu hidayah. Hidayah itu kan Allah atau pelan-pelan. Itu alasan wong males. Ayo ngaji, wah aku urung entuk hidayah, wong males. Memang betul, tapi dia malasnya dia juga. Tadi yang ditanyakan Joko tadi itu. Malasnya dia juga, dia gak dapat hidayah. Iya kan? Coba dia paksakan itu. Akhirnya dapat. Dia kan gak memaksakan kan? Sudah, malas terus. Itu alasannya wong malas kayak gitu.
Saya belum dapat hidayah. Kok ora sholat urung entuk hidayah aku. Ya sampai kapanpun nggak akan dapat. Ya ngomong malas kok. Terus ada lagi. Nah. Akal yang sehat termasuk hidayah. Akal yang sehat itu mau menerima wahyu, mau menerima Al-Quran, mau menerima hadis. Itu akal yang sehat itu. Yang nggak mau nerima berarti akalnya orang sehat. Iya. Saya nggak bilang gila, akal yang nggak sehat. Iya. Kasus juga Ustaz. Jadi ada dalam satu keluarga ada salah satu non muslim gitu. Ada keluarganya yang meninggal terus minta tolong kepada keluarga yang muslim supaya membangun makamnya itu. Nah, oleh si muslim ini dia sebetulnya menolak, lantas disuruh ke orang lain. Itu bagaimana keluarga yang muslim ini mendapat dampak yang Suruh yang non muslim aja yang ngurus. Kalau mau dilimpahkan suruh yang non muslim juga. Enggak yang muslim bangun atau enggak nyuruh orang muslim juga yang bangun, enggak. Biar urusan mereka sendiri. non muslim, karena yang non muslim itu tinggalnya jauh. Di kampung itu tidak ada yang non muslim. Wah, angel ini. Ini kayak kasus di kota gede nanti ini. Di kota gede itu makamnya itu nggak boleh, non muslim nggak boleh sama sekali. Di kota gede itu. Terus ada keluarga yang punya non muslim situ, pingin dikuburkan situ juga karena dia kebetulan tinggal di situ. Dikubur. Namun diberi syarat sama orang kota gede, nggak boleh ada simbol-simbol, ya simbol-simbol agama mereka. Ternyata dipasang. Apa yang terjadi? Yang simbol itu dipotong. Nah itu yang viral kemarin itu pas lagi mau pemilu kemarin itu loh. Viral itu. Sebenarnya masalahnya bukan salahnya orang muslim tadi, namun itu memang pemakaman muslim. Di kota gede itu. Enggak ada non muslim itu sama sekali. Jadi cari masalah sebenarnya, bukan orang muslim cari masalah. Itu harusnya kan makamnya dia di tempat yang lain dong. Kalau mau di situ ya berarti resikonya kayak gitu. Warganya betul itu beri syarat. Masyarakat nolak sebenarnya. Gitu. Kota gede itu. Kota gede itu tidak nerima wong Cina untuk dagang, cuma pribumi. Terus makamnya juga kayak gitu itu. Luar biasa kalau kota gede itu. Fanatiknya luar biasa. Dah? Pak sudah? Nah, orang ngamuk-ngamuk toh, biasa wae. Non muslim bawa ke Gunung Sempur sama Muntilan aja ya. Iya, terserah, yang penting jaga di situ, lebih aman. Baik, itu saja kita cukupkan. Ahad depan ahad ini ya. Belum ahad lagi dah. Ahad depan ahad paling ahad wage dah. Ahad wage. Ya masih tetap ada. Namun yang kajian malam Kamis libur nji. Kajian malam Kamis libur. Saya mau ke Ambon soalnya, belum pulang hari malam Kamisnya. Kamis pagi baru saya pulang. Jadi malam Kamis libur. Rebu malam Kamis libur. Ya, itu saja kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.